Ya, memang benar aku cukup sering menjadi duta. Salah satunya mungkin kemarin duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekarang menjadi duta World Water Forum. Sebenarnya walaupun mungkin secara tidak langsung dua subjek tersebut mungkin terlihat seperti nggak ada sangkut pautnya, sebenarnya World Water Forum ini sangat penting untuk masa depan manusia ya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena sumber air kita sudah sangat terkontaminasi sehingga berdampak terhadap kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau kualitas hidup manusia menurun, produktivitas kita pun akan menurun. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya semuanya ada sangkut pautnya dengan satu sama lain. Oleh karena itu, jika aku diminta menjadi duta suatu isu yang aku anggap penting bagi kebahagiaan, kesejahteraan, semua tentunya kalau aku mampu, aku pasti akan terima. Dan World Water Forum ini yang ke-10 tentunya ajang yang sangat spesial karena pertama, seperti sudah di-mention tadi, Indonesia menjadi tuan rumahnya. Kedua, akan dihadiri oleh representatif dari kira-kira 172 negara dan juga akan dihadiri oleh pemimpin dunia, berbagai pemimpin dunia. Jadi ini adalah waktunya kita, Indonesia, menunjukkan bahwa kita sangat serius menangani isu krisis air ini dan juga bahwa kita tidak hanya memiliki plan yang konkret tapi juga akan mengambil aksi-aksi yang bisa mudah-mudahan benar-benar berkontribusi untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita miliki gitu. Setiap jadi duta mungkin challenge-nya bagi aku adalah bagaimana mengekspresikan isu-isu penting dengan cara yang bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Apalagi ini isu kompleks yang mungkin karena orang kurang mengerti, kepeduliannya pun masih minim. Jadi sebenarnya tasknya buat aku cukup besar karena bagaimana aku bisa menyebarkan awareness bagi orang-orang awam dengan cara yang simple tapi at the same time tetap membuat mereka mengerti values yang harus mereka miliki untuk bisa kedepannya menjadi penduduk yang lebih baik dan lebih peka akan masalah-masalah yang ada, terutama masalah lingkungan. Bilang nggak sampai 100 hari ke depan ya. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan terus ditekankan untuk mengamanyakan ini? Tadi seperti sudah dikatakan, sebenarnya Indonesia sudah plan untuk World Water Forum ini sejak tahun 2022. Walaupun planningnya sudah sejak lama, pemilihan ambassador-nya yaitu aku, communications ambassador-nya baru belum lama ini. Jadi sekarang berhubung World Water Forum-nya akan dilaksanakan bulan Mei, kita ada lagi dalam tahap briefing apa aja yang harus aku ketahui dari segi fakta dan apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat supaya nanti semua message yang ada tersampaikan. Jadi ini masih bisa dibilang dalam tahap pengenalan. Oleh karena itu di acara Ngabuburit hari ini sebenarnya ini acara yang sangat relax ya, bukan acara yang terlalu formal karena selain mengintroduce aku sebagai ambassador, ini juga cara aku mengamati bagaimana sih kesadaran masyarakat yang ada di luar tentang permasalahan yang kita punya terkait air. Dan seperti kita lihat, walaupun mereka hadir di sini dan aku senang melihat mereka, mungkin wawasan mereka terkait isu ini masih perlu dikembangkan lagi. Jadi mereka menjadi benchmark, apa nih yang harus kita lakukan ke depannya supaya orang-orang lebih peduli dan juga mengambil aksi-aksi kecil di keseharian mereka yang bisa berkontribusi untuk menangani masalah ini gitu. Kalau mau nanya yang hal-hal lain juga boleh, silahkan. Since ini belum buka puasa. Jam berapa sih ini? Oh ya, masih ada waktu 10 menit. 15 hari gitu puasa, sekarang lagi lebaran ya. Lebaran ini masih aktif kerja seperti apa sih? Kita sehari-hari memang waktu puasa kita kerja ya. Aku percaya bahwa walaupun sedang bulan Ramadan dan banyak orang berpuasa, bukan berarti kita tiba-tiba memilih untuk mager di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Malahan challenge terbesarnya adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik tanpa
penuh emosi, tanpa cepat marah, tanpa kehilangan fokus, tapi at the same time juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Jadi buat aku malahan lebih sibuknya keseharian aku lebih baik karena jadi nggak kerasa waktu cepat berlalu. Jadi malahan aku nggak mau sampai ada waktu luang karena lebih banyak aku kerja, semakin nggak kerasa laparnya dan hausnya, dan bulan puasa jadi berlalu lebih cepat dan ibadah puasanya pun jadi lebih mudah karena kalau kita harus fokus dengan pekerjaan kita jadi nggak mikirin emosi, masalah, dan kelaparan, kehausan kita dan lain sebagainya. So I love working during Ramadan. Anda sendiri akan merayakan Idul Fitri di mana sih, dan tradisi Idul Fitri di keluarga besar seorang Iya. Sita Laura itu seperti apa? Waktu aku masih tinggal di luar negeri, biasanya kalau bulan Idul Fitri, kalau itu tidak berkonflik dengan sekolah dan lain sebagainya, kita biasanya datang ke Indonesia dan ke daerah Bandung. Karena dulu nenek aku dari mama aku tinggalnya di Bandung. Sampai aku pindah ke Indonesia waktu belasan dulu umurnya, biasanya kalau Idul Fitri, tradisi kita adalah datang ke rumah nenek aku yang di Bandung. Dan aku punya 5 saudara lain, jadi anak tante-tante aku, anak kakak-kakak dan adik mama aku, kita gabung bareng malam-malam main kembang api. Kalau hari Idul Fitrinya biasanya pagi harinya tentunya sholat Id, terus setelah itu ada masakan-masakan lebaran. Tapi seperti biasa karena aku beda sendiri, kadang-kadang aku pilih-pilih makanannya mau apa, karena mungkin teman-teman tahu aku kurang suka makanan bersantan, tapi walaupun begitu aku tetap suka ketupat. Tetap suka ya pernak-pernik lain lah di hari Idul Fitri, makanan-makanan yang ada. Tapi berhubung belum lama ini sebelum pandemi nenek aku meninggal, dan juga sekarang mama papa aku sejak tahun 2012 sudah tinggal di Bali, jadi sekarang keluarga kita sangat split gitu. Jadi udah bisa dibilang beberapa tahun terakhir biasanya kalau Idul Fitri aku ke Bali, dan karena hanya ada aku, papa aku dan mama aku, kita nggak melakukan apapun yang terlalu terlalu gimana sih, benar-benar sholat Id aja. Setelah itu kita cari restoran yang nyaman untuk kita makan bareng sebagai keluarga, and that's it. Karena yang kita cari sebenarnya hanya quality time sama keluarga aja lah. Jadi kita nggak terlalu mentingin makanan lebarannya ada apa enggak, vibe lebarannya ada atau enggak. Kita bersyukur bahwa kita memiliki satu sama lain, jadi kita enjoy family quality time aja. Tapi atas ini ada ngambil libur untuk pekerjaan nggak sih, dan start mulai bekerja lagi kapan? Berhubung aku punya Creative Hub kantor di Jakarta Selatan, mungkin teman-teman media pernah ke sana, Rumah Serada Semesta. Kita ngikutin arahan pemerintah aja sih. Jadi kan yang pasti 2 hari Idul Fitri harus libur, dan di luar itu cuti bersama. Jadi kalau di kantor aku mungkin sama seperti kantor-kantor lain, kira-kira 1 minggu lah liburnya untuk Idul Fitri. Itu bisa dimanfaatkan untuk quality time ya, karena kan kita kegiatannya sehari-hari sama keluarga ya. Yes. Ini sebagai obat juga ya, orang tua bisa bonding. Definitely. Jadi sebenarnya aku cukup excited tentang Idul Fitri tahun ini karena aku rasa liburnya kok kerasa lebih lama daripada biasanya ya. Jadi mungkin aku berpikir 3 hari sebelum Idul Fitri mungkin aku akan mengambil waktu buat diri aku sendiri dulu, benar-benar menikmati alam dan menenangkan pikiran dan hati, karena aku percaya kalau emosi kita, kondisi mental kita, dan lingkungan kita itu dalam kondisi yang positif dan baik, itu juga akan memberikan banyak blessings ke depannya dalam hidup kita, mau itu di kehidupan profesional kita maupun pribadi kita. Jadi baru setelah itu aku akan gabung sama orang tua aku, terus setelah Idul Fitri mungkin stay 2 hari ketemu teman-teman di Bali. Setelah itu baru pulang ke Jakarta dan siap untuk World Water Forum, siap untuk syuting sebuah series yang akan mulai di bulan Mei. Dan juga sama seperti tahun lalu, tahun ini aku akan pergi ke Perancis untuk menghadiri Cannes Film Festival. Jadi mungkin teman-teman ingat tahun lalu aku ke Cannes Film Festival, tahun ini akan aku lakukan lagi karena aku spokesperson sebuah brand kecantikan. Jadi bersama spokespersons dari negara-negara lain, lagi-lagi aku akan hadir di satu red carpet bersama mereka. Dan ya pokoknya tahun ini banyak acara ke luar negeri. Tapi di luar itu, yang tadinya tahun 2023 kemarin aku sempat break dari syuting film, syuting series, tahun ini aku akan balik ke depan layar kaca. So
gimana ya, aku rasa semakin kita dewasa waktu tuh semakin cepat berlalu, and it's so annoying karena tiba-tiba loh kok udah ulang tahun lagi ya, padahal aku nggak mau cepet-cepet ulang tahun gitu. Aku nggak percaya tua, aku percaya kita leveling up. Jadi selama kita merawat diri kita sendiri, kita akan selalu kelihatan fresh dan cantik dan lain sebagainya. Umur hanyalah angka di sebuah kertas, tapi intinya aku setiap hari menghadapi hari-hari aku dengan berusaha untuk menikmati aja proses yang harus aku jalani agar bisa nyampe titik yang aku inginkan. Karena sesuatu hal yang kita semua harus ingat, walaupun kadang-kadang nonton YouTube, nonton TV, kita ngerasa orang tuh sukses secara instan. Aku percaya kesuksesan yang sustainable, yang tahan lama, itu butuh proses dan juga proses dan journey yang cukup sulit, dan kebahagiaan, kesuksesan semua butuh effort dan kerja keras untuk bisa diraih. Greeting. Mungkin yang kemarin soal apa sih sepatunya masih kayak gitu. Oh, boleh. Jadi mungkin teman-teman sempat lihat kemarin di social media aku sepatunya ada yang rusak. Aku sempat lihat sih karena tadi pagi aku baru aja di make upin sama makeup artist aku Buba Alfian. Dan aku lihat komen-komennya, ada netizens yang bilang, "Oh, itu pasti sepatu branded yang gara-gara pandemi kelamaan dalam lemari jadi solnya rusak." But that's not true. Itu adalah sepatu yang aku udah punya sejak tahun 2020 dan itu pun bukan aku yang beli seorang stylist untuk sebuah iklan. Dan brandnya pun adalah brand yang sangat mass, yang kalau teman-teman ke mall pasti sangat tahu itu brandnya apa. Jadi sama sekali bukan brand luxury. Dan mungkin karena saking seringnya dipakai, ya jadi rusak solnya. Jadi itu emang karena aku sering pakai. Dan kalau teman-teman nonton YouTube aku juga, kalian akan sering lihat bahwa sneakers yang aku pakai pun walaupun aku punya banyak, aku selalu pakai yang itu aja. Karena aku tipe orang yang kalau udah nyaman ya udah, daripada harus mikir, daripada ribet, itu aja. Dan ya akibatnya kadang-kadang saking seringnya dipakai jadi rusak. Tapi kan kita sendiri maksudnya koleksi hobi nggak sih barang-barang kita seperti apa? Aku nggak hobi koleksi apapun. Karena aku orangnya nggak terlalu sentimental. Karena mungkin waktu masih kecil aku banyak berpindah negara ya, karena pekerjaan ayah aku di industri perhotelan. Akhirnya beda dari orang-orang pada umumnya, aku nggak pernah menyimpan sesuatu karena mengenang sebuah memori tertentu. Aku terbiasa ya udah pindah negara berarti apapun yang nggak bisa dibawa, that's it. Dan aku rasa itu ada bagusnya, ada buruknya. Buruknya aku jadi nggak terlalu memikirkan sentimental value sebuah benda, sehingga kadang-kadang aku nggak terlalu jaga atau pikirin. Tapi baiknya adalah aku orangnya nggak baperan harus ngikutin trend yang ada. Jadi kalau aku ngerasa butuh aku beli, kalau nggak butuh ya nggak usah. Karena lagi-lagi aku tipe orang yang selalu mengejar untuk membangun sebuah legacy buat diri aku sendiri. Jadi sebagai anak muda apalagi lebih baik menurut aku kalau kita punya uang ekstra daripada dibeli-beliin untuk hal-hal yang berbasis sementara. Kita investasikan ke dalam bisnis kita investasikan kepada diri kita sendiri untuk belajar skill baru. Pokoknya investasikan ke hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu di jangka panjang gitu. Kita sendiri nggak interview. Apa ya, kadang-kadang menurut aku kalau masih mungkin di bawah umur 12 tahun kan anak-anak masih agak labil ya, dan mereka belum bisa mengontrol emosi dan pikiran mereka. Jadi mungkin kalau anak kekenyangan setelah buka puasa, kalau aku bilang sih jangan dipaksa terawih ya. Tentunya jangan dibiarkan begitu terus, tapi nggak tahu kan semua orang punya didikan yang berbeda-beda ya. Aku nggak tahu gimana rasanya jadi ibu. Jadi mungkin juga seorang anak harus dipaksa untuk terawih supaya mereka ngerti itu adalah suatu hal yang penting. Tapi kalau buat aku ya, kalau masih kecil, masih usia-usia yang belum terlalu bisa dikontrol, jangan dipaksain, kasihan. Makasih ya, Kak.